Kenapa orang spiritual itu banyak yang identik dengan pelaku ritual magis, astrologi, tarot, feng shui, praktisi tantra, penyembuh energi atau energy healer, termasuk penyembuh cakra prana atau jenis-jenis penyembuh atau praktisi spiritual lain, yang mana ini di beberapa agama tertentu sudah pasti ditentang dan dianggap sebagai suatu kesesatan. Sebenarnya, spiritual itu sudah ada sejak zaman dulu, terutama sejak peradaban kuno, dan praktek-praktek seperti tarot, tantra, astrologi, prana, chi, cakra, atau bentuk-bentuk energi healing lainnya dulu merupakan praktek spiritual kuno yang digunakan untuk penyembuhan dan pemberdayaan diri sebelum ilmu kedokteran barat dan sains serta teknologi ditemukan. Dan sebenarnya hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya bisa dikategorikan juga sebagai divine core atau cetak biru spiritual yang bisa saja dialami secara berbeda-beda di setiap orang, tergantung bakat spiritualnya ke arah mana. Bahkan kalau boleh jujur, sebenarnya semua ilmu kesehatan dan pengetahuan itu berawal dari spiritual. Spiritual melahirkan filosofi atau filsafat. Dari filsafat ini lahirlah agama dan ilmu pengetahuan. Spiritual juga melahirkan praktek-praktek penyembuhan tradisional yang dulu banyak dipraktekkan di timur. Inilah yang kemudian melahirkan inovasi berupa pengobatan modern barat yang kita gunakan sampai sekarang ini. Lalu, apakah kita masih punya divine core sendiri-sendiri? Pertanyaan lebih lanjut, apakah divine core kita ini masih relevan untuk zaman sekarang? Tentu saja iya, malah bisa jadi kalian-kalian yang terpilih-terpilih ini sebenarnya bertugas untuk menyeimbangkan kembali peradaban saat ini melalui divine core masing-masing. Bagaimana selengkapnya? Jika kalian pernah mengalami jatuh ke titik terendah dalam hidup, pernah mengalami depresi besar, dan tekanan serta masalah datang secara bersamaan, bahkan sampai harus kehilangan orang-orang yang disayang sehingga kalian merasa sendirian dalam hidup, bahkan saking beratnya cobaan yang dialami sampai kalian merasa kalian sangat dekat dengan kematian, entah mengalami mati suri, pernah berpikir untuk mengakhiri hidup, atau hampir mati sungguhan, tapi ternyata kalian masih bisa bertahan hidup, dan setelahnya mengalami perubahan pola pikir dan cara pandang hidup. Dan setelah itu kalian mulai mempertanyakan jati diri dan mulai mencari hakikat Tuhan serta hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Maka bisa dikatakan kalian sedang mengalami yang namanya kebangkitan spiritual secara alami. Dan sebenarnya ini adalah fase hidup yang sangat berharga yang bisa merubah hidup kalian secara drastis ke arah hidup yang lebih baik dan tercerahkan. Bahkan setelah kebangkitan spiritual terjadi, kalian tidak hanya bisa bangkit dari sakit dan keterpurukan hidup, tapi kalian juga bisa menemukan banyak potensi diri yang selama ini terkubur, seiring dengan penemuan jati diri selama proses spiritual berlangsung. Potensi-potensi yang terbuka ini tidak hanya mengantarkan diri pada keberlimpahan, tapi juga bisa mengantarkan kalian pada penemuan misi jiwa yang bisa membuat hidup kalian menjadi lebih bermakna. Dalam tradisi Hindu dan Buddha, misi jiwa ini disebut juga sebagai dharma. Ketika manusia hidup dalam dharmanya, maka hidup manusia terasa lebih enak dan lebih selaras. Manusia juga menjadi lebih berdaya, dan yang lebih penting, dharma itu juga membuat manusia bisa lebih bermanfaat untuk sekitarnya, tergantung seberapa besar skup atau cakupan misi jiwa atau dharma dari masing-masing manusia. Sebenarnya sudah menjadi kebutuhan batin manusia untuk bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain atau sekitarnya. Salah satu agama juga menyebutkan pada dasarnya manusia adalah penghuni surga yang jatuh ke bumi. Karena itu wajar jika sebagian besar dari kita itu merindukan sifat-sifat surgawi tersebut. Surga atau nirwana adalah kondisi di mana manusia itu terbebas dari segala ikatan dan belenggu tentang hal buruk dan juga terbebas dari emosi-emosi negatif. Ketika manusia hidup di dimensi surgawi, maka manusia juga mengadaptasi perilaku atau sifat-sifat surgawi yang dimana ini jauh dari keburukan serta identik dengan kebaikan. Makanya tidak heran kalau sebagian besar dari kita ini sebenarnya ingin berbuat baik dan juga berpenampilan baik. Karena itu adalah sifat-sifat surga yang ada di dalam diri kita. Dan sebenarnya itu juga merupakan salah satu bagian dari jati diri kita juga. Orang yang baik biasanya juga orang yang bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, kebangkitan spiritual ini sangat memungkinkan manusia untuk bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Bukan dengan cara memerintahkan manusia atau memaksa manusia untuk selalu berbuat baik dan menghindari kemaksiatan atau kejahatan. Tapi spiritual itu membimbing manusia untuk berproses menyembuhkan diri dan menaklukkan sifat-sifat jahat dalam diri, sehingga manusia menjadi sadar dan dengan
dengan kesadarannya sendiri bisa memilih untuk berbuat kebaikan. Karena ia sendiri yang mengalami bahwa kejahatan itu buruk dan merugikan, sehingga secara alami dan secara manusiawi ia akhirnya memilih untuk berbuat baik dan mengkontrol semua tindakan-tindakan jahatnya. Outputnya adalah menjadi manusia yang bijaksana, yakni sadar dan paham kapan harus menggunakan kebaikan serta kejahatan dalam dirinya untuk kebaikan bersama, bukan menjadi orang yang merusak, bukan juga menjadi orang yang melulu baik sampai membiarkan kebinasaan terjadi atas dasar kebaikan. Kalaupun ia berbuat baik, kebaikan yang ia lakukan itu benar-benar murni dari dalam dirinya yang sudah berproses secara spiritual, bukan kebaikan yang sifatnya munafik. Munafik itu bagaimana sih? Munafik itu adalah ketika di luar atau secara lahir manusia berbuat kebaikan, tapi di dalamnya atau secara batin manusia justru masih berupa seseorang yang jahat, atau bahkan dia adalah seorang monster yang ditutupi dengan kebaikan. Apa akibatnya kalau kebaikan dilakukan secara munafik? Biasanya apa yang terjadi di dalam itu mempengaruhi apa yang terjadi di luaran. Sesuatu yang dijalankan atas dasar kemunafikan biasanya juga bermuara pada keburukan lain. Contohnya, banyak sekali terjadi pada pemuka agama dan pemimpin spiritual, di mana mereka seharusnya menjadi contoh kebaikan, ternyata malah berbuat kejahatan dengan sangat kejam. Dan kejahatannya ini cenderung tidak terhentikan karena dibalut dengan agama atau spiritual. Inilah kenapa banyak terjadi kasus pemuka agama tapi tega menipu umatnya. Ini juga menjadi penyebab kenapa ada jemaat itu dilecehkan secara seksual oleh pemuka agamanya. Dan masih banyak lagi kasus-kasus asusila atau kasus kejahatan lain yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang yang menurut kita itu mencontohkan kebaikan atas nama agama ataupun spiritual. Nah, di orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual, hal-hal seperti ini lebih jarang terjadi. Karena mereka diproses langsung oleh semesta untuk bisa menaklukkan setan atau menaklukkan kejahatan di dalam dirinya sendiri. Sehingga outputnya mereka menjadi orang yang baik dan bijaksana, karena memang sudah selesai dengan dirinya sendiri, bukan karena munafik dan sedang memakai topeng. Nah, orang-orang tua serta orang-orang bijaksana sering mengatakan bahwa orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual itu adalah orang-orang yang terpilih, alias jiwa-jiwa pilihan. Jadi tidak semua manusia di bumi ini bisa mengalami kebangkitan spiritual meskipun sama-sama mengalami kejatuhan dan mengalami titik terendah dalam hidup. Kalau tidak percaya, kalian bisa coba praktekkan ke orang-orang di sekitar kalian. Ketika ada teman atau kerabat yang sedang jatuh atau depresi, coba sih kalian ajarkan tentang kebangkitan spiritual. Maka tidak semuanya bisa menerima hal tersebut. Mereka-mereka yang tidak bisa menerima penjelasan ini, jelas-jelas tidak akan mengalami kebangkitan spiritual. Karena mereka tetap berpegang teguh pada egonya dibandingkan dengan membuka diri dan terbuka pada kemungkinan-kemungkinan lain dalam hidup. Tapi, ada juga loh orang-orang yang meskipun mereka menyangkal atau tidak percaya dengan spiritual sebelumnya, tapi pada akhirnya jadi menerima dan pasrah lalu mengalami kebangkitan spiritual. Mereka akhirnya pasrah begitu, itu juga karena diproses gila-gilaan oleh kehidupan, sehingga akhirnya mereka menjadi lelah untuk denial atau menyangkal dan pada akhirnya menjadi pasrah. Di saat mereka pasrah inilah, mereka mengalami titik nol dan bisa mengalami kebangkitan spiritual. Karena kebangkitan spiritual tidak akan pernah terjadi kecuali manusia sudah mengalami titik nol atau menjadi nol sebelumnya, alias mengalami kematian dalam hidup. Setelah sisi spiritual dalam dirinya bangkit, manusia pasti melakukan healing atau penyembuhan, introspeksi diri, dan mulai bangkit dari keterpurukan sambil mencari jati diri. Saat mereka berhasil menemukan jati diri inilah, mereka akan menemukan juga apa yang menjadi misi jiwa atau dharma, yang akhirnya misi jiwa atau dharma ini kemudian mengantarkan mereka menjadi orang yang bermanfaat. Ini tidak hanya bermanfaat bagi diri mereka sendiri atau bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya saja, tapi juga bermanfaat bagi semesta. Karena pada hakikatnya semua manusia ini sudah memiliki blueprint atau jalan hidup masing-masing atau cetak biru masing-masing, yang semuanya diperlukan untuk kelangsungan hidup di alam semesta ini. Setiap manusia yang mengalami kebangkitan spiritual sebenarnya memiliki divine core masing-masing. Divine core ini sebenarnya adalah data utama atau blueprint manusia secara spiritual, yang mana setiap manusia ini bisa berbeda-beda blueprintnya. Dan divine core ini bisa juga berhubungan dengan misi jiwa atau dharma manusia.
Sebenarnya, Divine Core ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan seperti di zaman modern sekarang ini. Di zaman sekarang, bisa saja kalian memiliki Divine Core yang sama seperti orang-orang di zaman dulu, karena peradaban sekarang memang sedang mengalami penyeimbangan dan penataan ulang. Dunia yang sudah terlalu rasional dan agamis seperti sekarang ini sedang diseimbangkan secara spiritual. Karena itu, jangan heran kalau praktek-praktek spiritual yang dulu marak di zaman kuno, sekarang mulai marak lagi di zaman modern ini. Ada 14 Divine Core yang sudah ada sejak zaman dulu, dan di zaman sekarang kembali marak muncul menjadi bakat spiritual alami. Apa saja? Yang pertama, teosofi dan filosofi. Teosofi sebenarnya adalah gabungan dari ajaran-ajaran agama dan tradisi dari seluruh dunia yang diambil intisari atau spiritualnya. Makanya jangan heran orang yang mendalami teosofi itu bagaikan orang yang gnostik, di mana orang gnostik ini adalah orang yang bisa menguasai ajaran-ajaran beragama dari macam-macam agama yang ada di dunia. Dia seolah-olah menganut semua ajaran agama yang ada di dunia ini. Padahal bukan, ini membuat orang akhirnya menjadi lebih bijaksana dan bukannya malah berdosa atau tersesat. Akhirnya, dia menjadi seperti seorang filsuf. Filsuf sendiri adalah orang yang mencintai filosofi atau ajaran kebijaksanaan. 2. Praktisi meditasi dan mindfulness. Meditasi adalah aktivitas berdiam diri untuk menikmati momen sekarang, yang mana ini ternyata sangat bagus untuk kesehatan mental dan kesehatan jiwa manusia. Jika mental dan jiwa manusia sehat, maka tubuh juga akan sehat. Nah, sedangkan mindfulness ini adalah bentuk meditasi tapi sambil beraktivitas. 3. Praktisi ritual magis. Sejak dulu, praktek ritual itu sudah ada untuk melatih dan meningkatkan kesadaran spiritual manusia. Ini sebenarnya bukanlah bentuk kesesatan. Agama-agama kuno yang termasuk dalam kategori agama bumi biasanya masih kental dengan ritual-ritual magis. Di Nusantara, walaupun mayoritas manusianya adalah penganut agama samawi, tapi ritual magis tetap dilestarikan dalam bentuk budaya. 4. Penyeimbang cakra dan aura. Sebenarnya, jika cakra atau titik-titik pusat energi di dalam diri itu sudah seimbang dan bersih, secara alami manusia akan memancarkan aura yang bagus dan menyenangkan. Ada orang-orang tertentu yang akhirnya berbakat dan akhirnya berfokus untuk menekuni dunia ini. 5. Manipulasi energi dan kekuatan psikis. Ini adalah praktek mengendalikan dan mengarahkan energi psikis atau supernatural dalam diri untuk tujuan perlindungan, penyembuhan, dan penguatan batin atau peningkatan kesadaran spiritual. Biasanya, praktek ini melibatkan pemberdayaan pikiran bawah sadar dan juga melibatkan energi halus manusia, termasuk penggunaan energi chi atau kundalini atau prana. 6. Praktisi tantra. Tantra adalah jalan spiritual yang banyak berkembang di Jawa, Bali, India, dan juga di Tibet. Tantra kadangkala melibatkan sihir, tapi Tantra sebenarnya bukanlah ilmu hitam. Tantra justru bertujuan untuk mentransformasi energi gelap dalam tubuh untuk kemudian diubah menjadi energi terang, sehingga manusia bisa mengalami pencerahan. Hubungan spiritual itu ada 3 jenis, yakni hubungan karma, soulmate, atau twin flame. Tiga-tiganya ini memiliki tantangan yang berbeda-beda. Seorang manifestor soulmate dan twin flame selain bekerja di ranah ini untuk menemukan hubungan cinta yang baik secara spiritual, dia juga berperan membantu orang-orang lain mengatasi jebakan-jebakan hubungan twin flame. 8. Praktisi astrologi. Astrologi adalah ilmu tradisional yang berpandangan bahwa susunan dan pergerakan benda langit itu mempengaruhi apa yang terjadi pada umat manusia yang ada di bumi. Benda-benda langit biasanya menentukan watak, karakter, dan jalan hidup manusia. Biasanya ilmu ini berkaitan dengan zodiak. 9. Praktisi Feng Shui. Feng Shui adalah ilmu tradisional Cina yang bertujuan untuk menemukan keharmonisan dan keseimbangan hidup manusia agar sesuai dengan keseimbangan yin dan yang ada di alam semesta. Praktisinya biasanya tidak hanya pintar menggunakan prinsip-prinsip Feng Shui untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain untuk menemukan keseimbangan serta harmoni kehidupan berdasarkan kesesuaian dengan yin yang semesta. 10. Ahli aromaterapi. Ramuan alami bahan-bahan di alam dalam racikan-racikan tertentu itu ternyata sangat berguna untuk memunculkan wangi-wangian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan mental, jiwa, dan tubuh. Bahkan lebih jauh mampu meningkatkan level kesadaran manusia. Ahli aromaterapi ini sangat berbakat untuk meramu aroma-aroma alami untuk kepentingan ini. 11. Praktisi singing bowl dan sound healing.
Frekuensi suara tertentu ternyata bisa membuat manusia menjadi rileks, sehingga kesehatan jiwa dan kesehatan mental bisa diraih. Seorang praktisi singing bowl dan sound healing ini sangat pandai dalam meramu jenis-jenis suara tertentu untuk relaksasi dan penyembuhan. 12. Praktisi crystal healing. Kemilau dan spektrum warna tiap-tiap kristal ternyata juga menghasilkan frekuensi tertentu yang berguna untuk penyembuhan mental, jiwa, dan lebih jauh bisa berguna untuk membantu kesembuhan fisik manusia. Biasanya, penyembuhan kristal ini juga digabungkan dengan praktek meditasi, hipnoterapi, tarot, dan masih banyak lagi untuk membuat manusia bisa lebih cepat rileks dan mengalami proses transenden. 13. Integrasi bayangan atau shadow integration. Setiap dari kita memiliki sisi gelap atau bayangan yang tanpa kita sadari, inilah yang membuat manusia jadi punya sifat jahat, egosentris, dan memiliki hawa nafsu. Praktisi shadow integration ini sangat lihai dalam mengenali sisi gelap dalam dirinya sendiri, lalu merubahnya secara bijaksana menjadi sisi terang atau sifat-sifat baik yang lebih memberdayakan. 14. Herbalis. Herbalis adalah orang yang berbakat meramu tanaman-tanaman tradisional sebagai obat alami, entah itu dari rempah-rempah, madu, ataupun jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bisa difungsikan sebagai obat atau penambah stamina. Karenanya, jenis penyembuhan seperti ini juga dikatakan sebagai pengobatan herbal. Tidak hanya melulu meracik tanaman, tapi bila diperlukan, pengobatan dari hewan pun juga bisa diciptakan. Tapi biasanya, para herbalis itu lebih suka menggunakan tanaman. Nah, buat kalian yang kepingin tahu apa sih divine core kalian bisa mengetahuinya salah satunya melalui numerologi. Ini adalah ilmu yang mempelajari cetak biru manusia atau blueprint kita berdasarkan dari tanggal lahir kita. Ilmu ini awal mulanya dikembangkan oleh Pythagoras, seorang filsuf Yunani dari zaman klasik, yang menemukan bahwa ternyata tanggal lahir dan posisi benda-benda langit saat kita dilahirkan ternyata sangat menentukan blueprint kita. Semesta sebenarnya bergerak dalam sebuah keteraturan, dan keteraturan ini lantas disimbolkan dalam angka atau nomor-nomor yang urut. Jadi, angka-angka yang biasa kita pakai sehari-hari, mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, sebenarnya itu adalah produk spiritual. Dengan menganalisa keteraturan alam semesta berdasarkan urut-urutan angka, diketahuilah bahwa tanggal lahir manusia, jika dijumlahkan berdasarkan penjumlahan numerologi, ternyata menghasilkan angka-angka blueprint tertentu. Setiap angka menjabarkan blueprint manusia. Blueprint ini tidak melulu berupa bakat, passion, dan tujuan hidup atau misi jiwa kita, tapi juga mencakup blueprint spiritual kita masing-masing. Dan menurut saya, metode numerologi ala Pythagoras ini lumayan relate dengan yang saya alami. Contohnya, di laporan numerologi ini, saya paling banyak skor divine core-nya ternyata adalah di teosofi dan filosofi, dan juga di praktisi meditasi dan mindfulness. Itulah kenapa sekarang saya secara alami sangat aktif membuat konten tentang filsafat, spiritual, meditasi, dan mindfulness. Karena ternyata blueprint saya paling banyak di situ, dan skornya ini bisa mencapai 90% lebih. Sedangkan divine core yang lain skornya hanya 40-70% saja, dan kebetulan saya juga tidak tertarik untuk mendalaminya. Nah, enaknya laporan numerologi ini itu tidak hanya menyediakan analisa cetak biru atau analisa blueprint kita secara spiritual dan juga secara misi jiwa atau secara tujuan hidup saja, tapi juga ada analisa tentang past life dan karma masa lalu, sehingga kita bisa tahu beberapa kemungkinan past life yang pernah kita jalani di masa lalu sebelum kita reinkarnasi. Berikut pelajaran karma apa saja yang harus kita pelajari agar trauma atau kegagalan past life kita itu tidak terulang lagi di kehidupan yang sekarang. Nah, menurut saya, laporan-laporan numerologi ini juga berguna untuk membantu saya semakin mengenali jati diri. Karena memang puncak dari spiritualitas itu adalah untuk menemukan jati diri kita, sehingga kita bisa hidup sesuai dengan jati diri kita masing-masing dan menjalankan tugas-tugas ilahi di sepanjang sisa hidup kita. Memang sih, ada banyak jalan untuk mengetahui apa jati diri kita, dan numerologi hanyalah salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk secara cepat mengetahui apa saja potensi jati diri atau blueprint atau divine core kita. Buat kalian yang juga penasaran pengen tahu apa sih divine core kalian, dan kalian juga penasaran apa saja blueprint hidup kalian, berikut kemungkinan-kemungkinan past life apa saja yang sudah pernah kalian alami. Kalian bisa coba menggunakan numerologi ini untuk mengetahuinya. Buat kalian yang mau order laporan numerologi sama seperti punya saya, kalian bisa order langsung melalui akun TikTok @kokonumerologi dan klik link yang ada di bio-nya, lalu klik nomor WhatsApp yang ada di situ. Atau
Kalian juga bisa baca deskripsi yang ada di bawah video ini untuk melakukan order laporan numerologi. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok @kokonumerologi untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar spiritual dan juga numerologi.